Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan dimanapun juga saat ini, baiklah kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang kudus ini, tanggal 19 April tahun 2020. Jemaat diundang berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan. Marilah kita memohon Allah mentahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini dari dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga tertulis begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Allah kami yang esa, Allah yang penuh belas kasihan, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan menjadi juru selamat bagi kami, datang dalam kefanaan dunia, yang menderita, sengsara, bahkan mati di kayu salib demi menggenapkan misi penyelamatan bagi dunia dan manusia. Dan inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami datang tunduk mengaku dosa-dosa kami, sebab sesungguhnya tidak ada satupun yang kami perbuat di bawah kolong langit ini yang ada dalam pikiran kami, bahkan setiap tutur kata kami yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa.
Segala sesuatunya dapat dilihat olehmu, dan bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menerobos sampai ke dalam relung hati kami, mengetahui segala sesuatu yang kami pikirkan dan kami rancangkan. Tuhan, kepadamu kami datang, mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu menguasai diri dalam perjuangan iman kami, sehingga banyak kali kami gagal. Kami tidak mampu untuk memelihara keselamatan yang telah Engkau beri. Banyak kali kami terbuai dalam kenikmatan dunia, dan kami melupakan pengorbanan-Mu itu bagi kami. Dalam berbagai perangai kehidupan kami, dalam peran dan tanggung jawab kami, seringkali juga kami gagal memberitakan kebangkitan Kristus yang hidup, yang berkemenangan dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan bergereja dan berbangsa. Ada banyak kali Tuhan, keegoisan, keangkuhan, keserakahan, iri hati, dendam dan dengki masih menawan kami dalam dosa. Bahkan di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini, banyak kali kami hanya tahu mencari kesalahan orang lain. Seringkali kami terlena dengan gaya hidup yang konsumtif dan hedonis, sambil mengabaikan tanggung jawab untuk menata layani dengan baik segala berkat Tuhan, dan untuk menjadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Seringkali Tuhan, Engkau mendapati kami hidup dengan sikap acuh tak acuh, ada pandang enteng dan mengabaikan instruksi pemimpin kami. Dan dalam semuanya itu, kami telah melakukan dosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, untuk semuanya itu kami memohon, ampunilah kami yang berdosa ini. Baharuilah kehidupan kami ya Allah, dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, dengarkanlah. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, maka saya memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nats berita anugerah Allah dari dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, sumber kebenaran yang menghidupkan. Saat ini kami datang dalam kerendahan hati memohon. Pancarkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati dan pikiran kami yang siap membaca Alkitab dan mau merenungkannya. Roh Kudus Tuhan kiranya menerjemahkan maksud-Mu itu bagi kami, supaya setiap pribadi yang bertelinga mendengar, setiap orang yang mendengar boleh memahami, dan setiap orang yang memahami firman-Mu
boleh memberlakukannya di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang berdoa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 menjadi nats pemberitaan firman Tuhan yang kita renungkan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Sekali lagi dari dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memanglah sesuatu yang sulit untuk diterima oleh nalar manusia. Baik pada zaman di saat Yesus bangkit, tetapi juga di zaman di mana kita hidup sekarang ini. Karena kita menyadari bahwa kemampuan bernalar atau kemampuan berpikir kita manusia sangat terbatas untuk bisa memahami
untuk bisa menyelidiki pekerjaan Allah secara utuh dan sempurna. Kekuasaan Tuhan sungguh tidak terbatas, melampaui akal dan pikiran kita manusia. Dan karena itu untuk memahami tentang kebangkitan Kristus dibutuhkan iman dan keyakinan dari kita semua. Sebagaimana Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, bacaan yang kita telah dengarkan bersama-sama tadi mencatat peristiwa yang berentetan dengan kebangkitan Yesus, yaitu saat di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena ini? Nama Maria Magdalena dicatatkan dalam kitab Injil-Injil sebanyak 14 kali. Dalam bahasa Yunani namanya dituliskan Maria he Magdalena, yang artinya secara harfiah Maria berasal dari Magdala. Magdala adalah suatu kota yang terletak di tepi barat laut Danau Galilea atau sekitar 5 km dari kota Kapernaum. Di sanalah Maria bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya. Tuhan Yesus melepaskan Maria dari belenggu 7 roh jahat yang merasuki dia. Dan sejak saat itu Maria hidup dalam pertobatan. Hidupnya diubahkan. Dia dipulihkan secara total. Dan ia memberi diri menjadi pengikut Yesus yang turut terlibat dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Secara singkat, Yesuslah yang telah mengubahkan hidup Maria. Yesuslah yang telah membuat Maria Magdalena keluar dari kehidupannya yang kelam, kehidupannya yang penuh dengan kegelapan, dan membawa dia pada terang yang ajaib. Dan itulah saudara-saudara yang menjadi alasan mengapa Maria akhirnya memutuskan untuk mau setia mengikuti Yesus. Bahkan Maria dicatatkan sebagai salah seorang perempuan yang juga ikut serta mengiring Yesus ketika Yesus disesah, ketika Yesus disalibkan. Dan dia tetap setia sampai pada hari di mana Yesus bangkit. Maria bersama dengan beberapa orang perempuan pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi perempuan-perempuan ini sangat terkejut ketika mereka mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong, bahwa mayat Yesus sudah tidak berada lagi di sana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Maria Magdalena inilah, sebagaimana kesaksian dari Injil-Injil, Yesus ketika dia bangkit, dia menampakkan diri untuk pertama kalinya. Saudara-saudaraku, berdasarkan Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita untuk kita pahami, tetapi juga untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita kini dan untuk seterusnya. Yang pertama, dari bacaan ini kita belajar dari sosok Maria Magdalena. Ayat yang ke-11 diawali dengan kata tetapi. Kata tetapi ini mau menunjukkan satu kondisi yang kontras antara apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dengan apa yang dilakukan oleh dua murid Yesus yang dicatatkan dalam ayat yang ke-10 sebelum perikop yang kita baca tadi. Maria memilih untuk tetap tinggal di kubur Yesus
Ia berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Dan sementara ia menangis, ia menjenguk ke dalam kubur yang telah kosong itu. Dan hal ini menunjukkan tentang betapa dalamnya kasih yang dimiliki oleh Maria kepada Yesus yang telah menyelamatkannya itu. Maria mengalami kesedihan yang sangat dalam karena kematian Yesus. Dan bahkan hatinya kian tersayat ketika Maria mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong dan ia mengira bahwa mayat Tuhannya telah diambil orang. Nah saudara-saudara, dengan demikian apa yang harus kita perbuat? Setialah seperti Maria yang memberi diri sungguh-sungguh diubahkan, yang hidup dalam pertobatan, yang mau mengikuti Yesus dalam segala situasi. Tetapi juga dari apa yang kita lihat dalam diri Maria ini, kita sadar bahwa kesedihan, duka cita adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang bisa saja merasakan penderitaan. Setiap orang bisa saja merasakan duka cita itu. Tetapi kita diingatkan saudara-saudara supaya kita tidak terus-menerus meratapi duka cita atau penderitaan yang kita alami. Tetapi kita harus memalingkan wajah. Kita harus mengalihkan pandangan kita untuk memandang kepada Yesus yang telah bangkit, kepada Yesus yang hidup. Karena kalau kita fokus pada kesedihan, kalau kita fokus pada masalah dan juga penderitaan, tanpa kita sadari, semuanya itu akan mengaburkan penglihatan iman kita akan makna kebangkitan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan dan juga sebagai tanda kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut, dan juga atas semua penderitaan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dari bacaan kita saat ini, kita diajak juga untuk memahami tentang makna dari sapaan atau menyapa. Seperti malaikat yang menyapa Maria dengan sebutan yang penuh kehangatan. Malaikat mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Hal itu dicatat dalam ayat 13 dan juga ayat yang ke-15. Dan bahkan ketika kehadiran Yesus di belakang Maria juga terlambat disadari oleh Maria Magdalena karena ia mengira bahwa sosok Yesus itu adalah penjaga kuburan atau penunggu taman. Tetapi hal itu tidak membuat Yesus merasa tersinggung. Yesus tetap menyapa dengan kehangatan, dengan penuh kasih, sambil menyebutkan nama Maria dalam ayat yang ke-16. Nah saudara-saudaraku, dari pengalaman Maria ini kita diingatkan bahwa ada saat di mana kita seolah-olah tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan yang begitu dalam, penderitaan yang begitu hebat, ada kalanya kita tidak dapat mengenali tanda-tanda keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apapun keadaannya saudara-saudara, kita harus selalu ingat bahwa sesungguhnya Ia selalu hadir. Bahkan Ia mau menyapa kita secara pribadi. Coba kita bayangkan saudara-saudara, seperti Maria Magdalena yang disapa Yesus. Yesus menyebutkan nama diri Maria. Kita bayangkan ketika Yesus juga menyapa diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Yesus menyebutkan nama diri kita. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang sangat istimewa? Menunjukkan bahwa Yesus begitu concern, Yesus begitu peduli, Yesus begitu perhatian. Bahkan Dia tahu siapa kita, Dia mengenal siapa saudara. Sehingga apapun yang kita alami,
Apapun yang saudara rasakan, Tuhan mengetahuinya. Saudara-saudaraku, seperti tema mingguan kita juga saat ini, sapaan sesama warga bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dewasa ini kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, perkembangan zaman, perkembangan teknologi di era postmodern ini, kita mendapati bahwa sesungguhnya nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual semakin hari semakin mengalami degradasi, atau semakin hari semakin merosot, di mana nilai-nilai kesopanan semakin hari semakin tergilas, kejahatan semakin hari semakin merajalela, pementingan diri sendiri, kehidupan yang individualistis semakin nyata, bahkan kasih semakin hari semakin pudar. Nah, saudara-saudaraku, lewat perenungan kita ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang saling menyapa, kehidupan yang saling mengingat, saling peduli, saling menegur, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan adalah sesuatu yang tetap penting, yang tetap relevan di segala zaman. Dan sebagai warga gereja, kita sadar bahwa senantiasa kita membutuhkan itu di dalam kehidupan kita ini. Bahkan di tengah-tengah situasi ketika wabah COVID-19 melanda dunia, melanda negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan juga sampai di daerah kita ini, di Sulawesi Utara, kita sementara ada dalam satu gerakan yang dinamakan social distancing atau juga physical distancing. Bahkan juga di beberapa daerah tertentu di negara kita ini sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan dalam hal ini saudara-saudara, ada banyak hal yang jadi berbeda dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh saling bersentuhan fisik satu dengan yang lainnya. Tidak ada jabat tangan lagi. Bahkan ketika ada yang merayakan hari ulang tahunnya, tidak ada lagi yang kasih ucapan selamat dengan berjabat tangan. Ketika kita merayakan Paskah, seperti tahun-tahun yang telah lewat biasanya, ada sorak sukacita. Kita saling berjabat tangan, saling berpelukan. Kita bertempik sorak memuliakan Tuhan. Dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan selebrasi, perayaan-perayaan, kita berkumpul dalam kesatuan iman sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi saat ini, di perayaan-perayaan kita di tahun ini, di masa-masa sekarang ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, dan dengan gerakan physical distancing, kita masing-masing sedangkan mau duduk mesti jaga jarak. Mau berdiri, orang mesti jaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan kita untuk sementara waktu tidak boleh ada yang cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri lagi. Tidak ada. Karena persahabatan yang begitu kental, kemudian jalan-jalan sambil bergandengan tangan tidak kita jumpai lagi. Untuk sementara waktu torang nih boleh baku pasiar. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah kita masing-masing. Bahkan ada larangan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tetapi saudara-saudaraku, dengan kondisi ini tentunya mau mengingatkan kepada kita dari tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini, bahwa keadaan kita ini tidak boleh membuat relasi-relasi kita menjadi rusak. Situasi ini tidak boleh membuat akhirnya kita menjadi orang-orang yang acuh
terhadap sesama. Bukan berarti komang torang sonim boleh berteman, tidak boleh saling menyapa satu dengan yang lainnya. Bukan berarti karena kita harus jaga jarak, maka lantas kita membangun gap-gap atau tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain, yang berdampak pada hubungan yang menjadi rusak dan menjadi renggang. Tetapi saudara-saudara, justru ketika kita dianjurkan untuk ada di rumah kita masing-masing, hal positif yang kita dapati, yang kita ambil dari peristiwa, dari kondisi ini adalah bagaimana kita memperkuat kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita seharusnya membangun kembali keharmonisan keluarga yang mungkin pada waktu-waktu yang telah lewat karena berbagai kesibukan, aktivitas kerja, tugas tanggung jawab, ada banyak kali waktu bersama dengan keluarga atau quality time dengan keluarga menjadi terabaikan. Maka inilah saatnya kita membangun dan memperkokoh relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, yang juga akan menjadi dasar dan modal bagi kita untuk terus membangun relasi dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita nanti. Sambil kita terus berharap bahwa situasi ini akan segera berlalu dan juga kita akan bisa hidup secara normal kembali. Sekalipun kita tidak dapat saling berjumpa, bahkan dalam ibadah-ibadah harus dilaksanakan dalam bentuk live streaming, dalam ibadah-ibadah keluarga di rumah masing-masing, lewat pengeras-pengeras suara yang ada. Tetapi kita masih boleh saling menyapa. Kita mensyukuri dengan kemajuan teknologi yang ada, kita boleh saling menyapa, baik lisan maupun tulisan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga, di dekat ataupun yang ada di jauh. Kita boleh saling menopang dalam doa, saling mendukung, sambil kita diingatkan juga untuk terus menjaga, supaya ketika kita menuturkan kata, ketika kita berlisan, kita akan tetap menjaga lisan kita itu, supaya jauh dari ujaran-ujaran kebencian atau tidak menyebar hoax. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pesan yang terakhir, yang ketiga, yang dapat kita baca, yang dapat kita petik dari bacaan kita tadi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, yaitu tentang bagaimana Yesus memberikan kesempatan juga kepada Maria Magdalena untuk pergi dan memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Yesus memberi perintah kepada Maria untuk juga mewartakan tentang peristiwa besar itu. Padahal saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa zaman di mana Maria hidup, masyarakat Yahudi pada saat itu memiliki satu sistem yang disebut dengan sistem patriarkat, di mana sistem ini sebenarnya membatasi ruang gerak kaum perempuan. Kaum perempuan dikategorikan sebagai kaum yang termarginalkan atau kaum yang terpinggirkan, sebagai kaum yang lemah, yang keberadaannya kurang diperhitungkan. Tetapi saudara-saudara, lewat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Ia mau mengangkat martabat kaum perempuan, sekaligus juga menunjukkan kasih-Nya bagi semua kaum yang lemah. Bukan cuma kaum perempuan, tetapi semua orang yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat sosial waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan bahwa sejatinya semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus.
juga memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. 2 hari mendatang tanggal 21 April, kita sebagai warga negara Republik Indonesia juga akan memperingati Hari Kartini. Kartini sebagai pahlawan nasional, seorang pejuang wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita, yang memelopori perjuangan perempuan Indonesia dalam hal kesetaraan gender. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa hal ini telah dilakukan juga oleh Yesus jauh sebelum Kartini melakukannya. Di sini saudara-saudara kita diingatkan bahwa sekali lagi kaum perempuan dan juga kaum laki-laki punya tanggung jawab yang sama, baik dalam hidup keluarganya, tanggung jawab yang sama dalam hidup bergereja, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga semangat kebangkitan Kristus ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, kita semua yang ada, apapun latar belakang kita, siapapun juga kita, dalam kesatuan iman, harap dan kasih, kita semua terpanggil untuk bersama-sama terus mewartakan kebangkitan Kristus Yesus lewat tindakan-tindakan yang nyata. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi ini, kita juga diberi pertanyaan. Kalau seandainya ada lembaga survei yang melakukan survei, mana kira-kira yang lebih di atas di saat ini? Orang memberitakan atau membicarakan tentang karya Allah, tentang kebangkitan Kristus, tentang kemenangan dan kuasanya yang telah membebaskan kita semua dari kutuk maut dan dosa itu. Ataukah jangan-jangan kuasa Kristus yang menang itu, yang kekal itu, kalah populer dibandingkan virus corona? Jangan-jangan di masa-masa sekarang ini, bahkan di saat-saat ketika kita masih dalam sukacita perayaan Paskah, orang lebih banyak membicarakan tentang virus corona yang akhirnya berdampak pada kekhawatiran, ketakutan, dibandingkan orang terus membicarakan kebangkitan Kristus yang memberi semangat baru, yang memberi pengharapan baru, dan yang mengantarkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru dan kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan kita. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara-saudara untuk terus mampu mewartakan kebenarannya itu dalam kehidupan kita kini dan sampai nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita membawa persembahan syukur kita dan dengan sukacita kita memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita menyatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kami manusia. Allah yang penuh kasih,
yang panjang sabar dan yang berlimpah kesetiaan-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang oleh karena cinta-Mu yang besar telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini dan mengerjakan karya keselamatan bagi dunia dan bagi manusia. Sungguh kami bersyukur dan sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang sangat baik, yang boleh memelihara kami sampai pada saat ini. Sehingga kami sadar Tuhan, bukan oleh kuat hebat dan gagahnya kami boleh berdiri tegak hingga hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan karena itu Bapa, tiada hentinya kami mau mengucap syukur kepadamu. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa akan dituntun oleh hikmat-Mu dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, meneguhkan iman kami, menjadikan kami orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, dan yang hidup memelihara iman, terus-menerus melakukan segala sesuatu yang baik sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Engkau telah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan di hari Minggu yang kudus ini Bapa, kami sebagai gereja-Mu sungguh bersyukur ketika kami pun boleh beribadah. Sekalipun dalam situasi seperti ini, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan yang kudus. Namun Tuhan, kami percaya bahwa setiap pribadi dan kehidupan kami sesungguhnya adalah bait-Mu yang suci. Dan kiranya setiap pribadi dan keluarga yang beribadah saat ini di rumah masing-masing terberkati oleh Tuhan. Tuhan yang akan meneguhkan iman kami semua menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua dengan berbagai bentuk pergumulan, persoalan, problematika kehidupan yang kami hadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Ada yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK dari tempat di mana dia bekerja. Pendapatan yang semakin hari semakin berkurang karena situasi ini membuat banyak orang terus-menerus berteriak meminta pertolongan, mencari pengasihan Allah. Maka kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati, memberi hikmat bagi kami semua untuk terus dapat mendayagunakan segala potensi yang ada dalam diri kami, tetapi juga mendayagunakan, mengembangkan potensi-potensi alam yang telah Tuhan beri bagi kami demi untuk kelangsungan kehidupan kami. Tetapi juga Bapa, Engkau Allah yang mengaruniakan kasih kepada setiap hati kami untuk terus menaruh perasaan yang penuh kepedulian bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dalam berbagai bentuk aksi-aksi diakonia, baik yang dilaksanakan oleh gereja Tuhan, tetapi juga oleh berbagai bentuk instansi, pribadi, dan keluarga. Diberkatilah semuanya itu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberkati kehidupan kami semua, yang bermohon kiranya Tuhan melalukan bencana COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tuhan yang akan memberkati bangsa kami ini, Indonesia. Biarlah ya Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami. Engkau pulihkan kami yang ada di tanah Sulawesi Utara ini juga. Dan biarlah Tuhan, dalam kasih-Mu, Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kesabaran ekstra, memberikan hikmat,
dalam hati para pemimpin-pemimpin kami untuk terus dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam segala upaya pencegahan, penanganan virus corona ini, sehingga semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Demikian juga untuk berbagai bentuk pergumulan bangsa yang sementara kami hadapi saat ini. Engkau memberkati juga para medis yang bekerja tiada kenal lelah untuk menyatakan pengabdian mereka kepada Allah dan kasih mereka kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Sehingga ada banyak saudara-saudara kami sebagai tenaga medis, karena tugas dan tanggung jawab mereka harus bekerja siang dan malam. Dan banyak kali mereka pun harus mengorbankan waktu-waktu mereka untuk bisa ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan, lihatlah pergumulan kami ini dan berkatilah saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib kami yang ajaib. Di dalam kemurahan kasih-Mu kami meminta, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan melawat mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Di antaranya kami berdoa bagi Ibu Yuliana Pangkei dalam keluarga Erens Kumendong Pangkei. Kami berdoa tiada henti juga bagi Bapak Vanli Tore dalam keluarga Tore Sangari. Kami menopang dalam doa Ibu Deike Liu dalam keluarga Rindengan Liu. Bagi Bapak Yance Ombeng, bagi Ibu Nancy Legi. Kami berdoa bagi Ibu Anneke Rompis Purukan. Kami berdoa juga bagi pemuda Aldri Purukan. Kami membawa di dalam doa anak kekasih Adi Amoreisa Rindengan dalam keluarga Widel Rindengan Kilapong. Kami berdoa juga bagi Bapak Feni Sundalangi Sulu dan bagi Bapak Efraim Emilalawi. Juga bagi mereka yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang maha mengetahui, melihat setiap pribadi yang bergumul, yang membutuhkan uluran tangan kasih. Biarlah jamahan tangan kasih-Mu Bapa menguatkan dan memulihkan mereka. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa kepadamu untuk kehadiran gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, baik di tanah Minahasa ini tapi juga di seluruh dunia. Diberkatilah mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, bahkan semua aras pelayanan sampai di jemaat-jemaat yang ada, teristimewa di Jemaat Gemim Solafide Tinoor. Diberkatilah kami senantiasa. Para syamas, para penatua, para pendeta dan juga guru agama, beserta dengan komisi-komisi kerja, ditunjang juga dengan pegawai gereja dan kostor yang ada. Engkau memberkati kami semua, supaya di tengah-tengah pandemik virus corona yang melanda kami ini, kami akan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dan kiranya juga Engkau memberkati pelayanan yang boleh dilaksanakan saat ini bersama dengan tim multimedia Jemaat Solafide Tinoor. Anak-anak muda yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dengan segala potensi yang mereka miliki. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menyatakan kasih-Mu, memberkati hidup mereka kini, tetapi juga merancang masa depan yang baik untuk mereka semua. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami pun mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Biarlah semuanya itu dapat dikelola dengan baik secara bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Setiap bentuk persembahan yang kami kumpulkan, dari segala lebih dan kurangnya kami bawa dengan sukacita iman. Biarlah itu boleh menjadi karunia yang hidup, yang boleh dipakai
menjadi alat yang memuliakan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdoa kepadamu, yang memohon di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari bersama kita menyanyikan Pengharapanku, klik 169. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.